Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka pengajian rutin kita tafsir Al-Quran yang kita sudah off selama hampir 2 bulan ya. Nah, sebelum Ramadan kita sudah off 1 minggu sebelumnya dan kita minggu terakhir juga. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan semua pengikutnya setia menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua mudah-mudahan kelak bersyafaat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca salat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من أول مقتحم. يا حبيبي المصطفى المقاصدنا واغفر لنا يا واسع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lanjutkan dari tafsir yang sudah kita pelajari, yaitu masih dalam surah Al-Imran ayat yang ke-20, ayat yang ke-30, ayat 39. Setelah sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dikaruniai putra, karena telah sekian lama beliau berkeluarga sampai usia beliau sudah mencapai usia yang maju, tapi belum juga putra. Karena itu Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya diberikan putra. Nah, kemudian Nabi Zakaria berdoa di tempat di mana Maryam itu berdoa, jadi di mihrabnya Maryam. Di mana Maryam ini menjadi aswan dari Nabi Zakaria. Pada ayat yang sebelumnya itu dijelaskan tentang bagaimana keluarga Imron itu menginginkan keturunan yang bisa meneruskan perjuangan mereka, tetapi ternyata Imron bukan mendapatkan seorang putra, tetapi adalah seorang putri, yaitu Maryam. Nah, karena menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan orang Arab dan Israel, bahwa kalau anak perempuan itu biasanya diasuh atau diserahkan kepada mamanya, yaitu Nabi Zakaria. Nah, ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam ini, kemudian dalam kesehariannya melihat perkembangan Maryam dari kecil hingga menjadi remaja, dididik dengan pendidikan yang sangat baik karena dia adalah seorang nabi, maka Maryam menjadi tumbuh besar sebagai seorang gadis remaja yang sangat mulia akhlaknya. Nah, satu saat ketika Nabi Zakaria beliau masuk ke dalam tempat tinggalnya Maryam, maka ketika masuk itu Nabi Zakaria menemukan satu yang ganjil yang tidak biasa terjadi sebelumnya. Apa? Ditemukannya makanan, buah-buahan yang saat itu bukan musimnya, tetapi ada. Jadi kayak zaman modern ini, orang bukan musim dan tapi ada tren. Kamu tapi ada kamu musim kurma, ada kurma, tidak. Maka Nabi Zakaria bertanya, ya, dalam ayat yang ke-37 disebutkan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa qaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, ini Nabi keduanya ketika itu ayat ke-33 kan, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ya, kemudian membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan peliharaannya kepada Zakaria. Ini keluarga Imron tadi berdoa, Allah mengabulkan, punya seorang anak wanita, serahkanlah kepada Zakaria. Ceritanya gitu. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah yang ditempati oleh Maryam, maka setiap kali pula dia dapati makanan di sisinya. Lalu Nabi Zakaria bertanya, berkata, wahai Maryam,
dari mana ini kau beroleh? Ya, Maryam menjawab, oh itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Jadi itu jawabnya Maryam. Sebuah jawaban yang sangat logis, karena tidak ada rezeki yang diberi kecuali Allah. Tapi di sini rezeki yang didapatkannya itu tanpa ada perantara dari seorang manusia yang mengantarkan makanan itu, tidak, tapi langsung Allah memberikan kepada Maryam di tempatnya. Menyuruhkan malaikatnya, ya, perintahkan mereka untuk menyampaikan makanan itu, buah-buahan itu kepada Maryam. Karena ketaatannya, karena takwanya Maryam ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dia masuk wanita yang dipilih oleh Allah di dunia ini yang lebih daripada wanita-wanita yang lain. Ada 3 wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam Quran sebutkan, yang pertama adalah Maryam, yang kedua adalah siapa? Istrinya Fir'aun, yaitu Asia, yang sudah dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu Khadijah, istri Rasulullah SAW. Jadi yang sangat dimuliakan. Kalau yang disebutkan secara langsung namanya di dalam Al-Quran, yaitu Maryam dan istri Fir'aun yang namanya Asia itu. Ya, tapi sebutan di dalam Al-Quran bukan namanya langsung, tapi disebut istri Fir'aun. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Itu dalam surat Tahrim yang menjelaskan tentang perumpamaan orang yang beriman, ya, itu adalah istri Fir'aun. Jadi namanya Asia. Dalam tafsir bukan namanya Asia. Wakil ada yang mengatakan bahwa disebutkan dalam Al-Quran tapi tidak sebut nama, ada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yaitu Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Nah Siti Hajar ini ibunya Nabi Ismail. Dan ini disebutkan tentang bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim dengan istrinya Hajar tadi itu diberikan putra Nabi Ismail. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Demikian juga Masitoh, ya. Masitoh itu ART-nya Fir'aun yang senantiasa taat yang ibadah kepada Allah. Yang kemudian dalam sejarahnya dia matinya dimasukkan ke dalam tubuh, ya, yang dalam hadis disebutkan hampir-hampir keimanan Masitoh ini menjadi tercampur. Artinya dia mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, tapi anaknya, anak yang masih dalam riwayat itu digendongnya itu mengatakan kepada ibunya, wah ibu, ya lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Fir'aun itu, masuklah ke dalam tubuh itu, jadi suruh masuk sendiri, dan jangan khawatir, jangan takut, karena Allah bersama kita. Jadi kematian seluruh keluarga Masitoh itu disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu manusia yang bicara pada masa bayinya, masa kecilnya,
adalah anaknya masih tohir. Dan masih ketiga di dunia ini yang disebutkan dalam hadis, yang bayi yang bisa bicara, yaitu bayinya Nabi Isa. Yang kedua bayinya Juraij, sekarang versi juga ini Juraij. Ya, bayi Juraij ini bayinya seorang anaknya seorang pelacur yang dia oleh ibunya diakui sebagai anaknya Juraij, padahal bukan, tapi dia anaknya tukang malam kambing. Nah, peristiwanya seperti itu juga tak kuasa Allah. Karena Juraij ini orang ahli ibadah. Nah, hanya gara-gara dia tidak menjawab ketika dipanggil ibunya, ya, kemudian karena waktu itu dia sedang dalam keadaan sholat, ya, dalam bermunajat kepada Allah, ibunya memanggilnya, dalam hatinya dia, ibuku, ibadahku, ibuku, ibadah. Nah, karena dia lebih cenderung untuk memilih ibadahnya dibanding menjawab panggilan ibunya, dia pikir selesaikan dulu ibadahnya baru menjawab panggilan ibunya. Akhirnya terucap oleh ibunya bahwa doa yang kurang baik yang terucap oleh ibunya itu, ya, karena juga dianggapnya tidak mentaatinya, sehingga terucap sebuah doa yang akhirnya terganggu. Kalau itu supaya juga itu nanti dicuci oleh Allah sebelum dia, ya, nantinya dia akan dan dia akan dapat cobaan dari seorang raja wanita. Jadi akhirnya dengan doa ini setan mendengarnya, akhirnya setan menggodanya. Jadi ya, caranya apa? Dia, setan ini membujuk agar supaya seorang wanita ini mengaku dia dihamili oleh Juraij. Tapi akhirnya si Juraij ini diuji, dilarang di perkampungannya itu, dituduh menghamili seorang pelajar tadi itu. Tapi Juraij karena dia ahli ibadah, dia ditolong oleh Allah, tapi dia telah mendapatkan hukuman karena dia tidak menjawab ketika dipanggil. Jadi di sini letaknya sebagai pelajaran bahwa seorang ibu itu sakitnya kayak apapun dengan anaknya, jangan mendoakan dengan doa yang tidak baik. Karena doa seorang ibu itu, ya, lebih dikabulkan oleh Allah untuk anaknya pada doanya 40 orang wali sekalipun. Jadi soal itu suatu doa seorang ibu. Kalau ibunya orang yang soleh, tentu tidak mendoakan yang jelek. Nah, di sini pelajaran juga yang kedua, seorang anak hendaklah jangan sampai menyakiti hati ibunya, khususnya orang tuanya, khususnya ibunya. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil dari kisah itu. Nah, bapak sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, jadi Maryam juga ini yang dituduh, ya, oleh kaumnya, dia hamil dalam keadaan yang tidak ada sebagainya. Nanti akan dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya ini nanti. Juga begitu, Nabi Isa bisa bicara pada waktu masa bayinya. Nah, ini karena sucinya Maryam tadi itu, maka Allah menganugerahkan dengan diberikannya rezeki tanpa usaha sekalipun. Jadi tiba-tiba di mihrabnya Maryam ini ada makanan, gitu ya. Jadi sebenarnya oleh Nabi Zakaria, ya Maryam, ya, hai Maryam, ya,
Anna laki hada, ini dari mana ada? Qalat huwa min indillah. Oh itu dari Allah. Ya, itu jamin. Inna Allah yarzuqu man yasha'u wa yahsab. Sesungguhnya Allah rezeki pada siapa saja yang dikehendaki tanpa hitungan. Nah, Nabi Zakaria menggunakan tempatnya Maryam tadi. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, di sana Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Innaka sami'ud du'a. Ini doanya Nabi Zakaria. Terus doa sekali tadi. Tapi doa tadi, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam surah Maryam disebutkan jelas. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ونصيرا ونبيا من الصالحين. Kemudian para malaikat memanggil. Para malaikat ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, tempatnya Maryam beribadah. Nah, maka di situ ada suara yang didengarnya tanpa ada upaya. Allah menyampaikan kabar gembira kepada para malaikat dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah yang dia akan jadi panutan, ya, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsunya, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Ini Nabi Yahya, Nabi yang soleh. Itu sifat-sifat kesolehan sudah dikabarkan oleh malaikat kepada ayahandanya Nabi Zakaria. Dan nama itu belum pernah dia dengar sebelumnya. Tapi nama Yahya itu adalah nama yang pertama kali ada. Belum pernah ada nama Yahya sebelumnya. Dalam surah surah Maryam yang sering dibaca oleh waktu sholat, kisahnya tentang Nabi Yahya dan putra dari Nabi Zakaria. Di sana disebutkan tentang bagaimana proses Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan atau dikaruniai seorang putra. Nah, di ayat itu sudah satu menit. Ya. Anehnya di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berita bahwa Nabi Zakaria akan dikaruniai seorang putra. Tapi ketika Nabi Zakaria mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya, dan berarti di situ Allah mengabulkan doanya, dia bertanya. Allah telah memberikan berita tadi. Apa kata Nabi Zakaria? Qala Rabbi anna yakunu li gulam wa qad balagha al-kibar wa imra'ati.
wahai Tuhan, bagaimana mungkin saya ini bisa punya anak? Ya, padahal umurku telah usia lanjut dan istriku orang yang mati. Nah ini aneh-aneh sih. Dia berdoa supaya dikasih putra, kasih keturunan, tapi begitu Allah masih kabar gembira bahwa dia punya namanya Yahya, malah dia bertanya, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Kenapa berdoa kalau memang dia sudah tidak yakin bahwa Allah tidak akan beri anak pada dirinya? Mesti apa itu? Dia berdoa terus dan berlanjut tak putus-putus supaya tidak hanya soal tidak darullah tidak khafiyah, ya itu dalam soal yang nggak putus berdoa. Begitu dikasih tahu bahwa dia punya anak, malah tadi bertanya kepada bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Saya ini ya sudah tua renta, tulang ada rasanya wahada a'udhu minni washta'ala wa syushayna wa lam akun bidu'ai rabbika syakira rabbi syakir. Itu meskipun tulang belulangku tulang-tulangku telah remuk ya, ini rambutku telah memutih. Jadi tulang yang dalam artinya sudah sangat tua, rambutnya sudah memutih, tapi saya nggak bosan berdoa kepada. Itu sudah ada soal ayat. Nah, situ berkata, begitu kasih tahu malah bertanya, gimana mungkin? Tapi mereka jangan qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Mereka ya yang diperintahkan oleh Allah tadi itu menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa begitulah Allah SWT berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Jadi Allah bisa saja Allah berfirman diberitakan oleh qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Itulah Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, dalam ayat yang berikutnya itu ditanyakan lagi sama Zakaria, kalau begitu qala Rabbi jamali ayat, berikanlah kepada tanda-tandanya. Kalau memang saya akan punya anak, tandanya apa? Allah berfirman, qad ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam illa ramsa. Nah, tandanya bahwa kamu nanti tidak akan bisa bicara kepada orang lain ya, kecuali dengan tanda isyarat saja. Jadi bahwa tidak bicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat illa ramsa. Nah, wadhkur rabbaka katsiran wasbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah Tuhanmu, artinya zikirlah, ingatlah kamu kepada Tuhan dengan ingatan yang banyak. Wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan bacalah tasbih, baik itu di waktu sore maupun di waktu pagi. Nah, ini juga dijadikan sebagai sebuah terapi ya, terapi spiritual ya, oleh para ulama, bahwa ketika orang itu memiliki satu keinginan yang sangat besar, yang secara manusiawi menurut logika tidak mungkin terjadi, itu bisa dia berpuasa 3 hari lalu membaca tasbih ya
pagi dan sore sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa kok begitu kok tidak bisa bicara itu? Kalau sekarang namanya istilahnya bukan nggak bisa bicara sebenarnya, bisa ngomong tetapi dia tidak boleh ngomong. Dan jazaannya itu jangan bicara, karena kalau bicara nanti boleh jadi pembicaraan kamu itu akan menambah dosa buat kamu. Kamu akan bicara yang tidak baik, karena itu kamu tidaklah menahan diri tidak berbicara kecuali dengan isyarat. Isyarat tidak berbicara. Nah ini kalau ada istilah raja namanya puasa bisu. Puasa bisu ya. Puasa bisu ya, menahan diri tidak berbicara dengan orang lain kecuali hanya dia berzikir saja kepada Allah, baca tasbih pagi dan sore, sore dan pagi. Sebutkan Asyir itu sore dan pagi. Artinya nih malam habis maghrib itu masuk sore, pagi itu setelah subuh itu paginya. Jadi pada maghrib ini digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ingatan yang banyak. Di pagi hari setelah subuh juga begitu. Nah, zikir itu memang banyak macamnya, boleh macam-macam, bisa zikir dengan baca Al-Quran, zikir dengan baca tasbih, zikir dengan baca sholawat dan sebagainya. Itu masuk dalam kategori zikir. Ada diisi. Habis maghrib itu sebelum isya itu jangan diisi dengan hal yang bersifat dunia. Padahal sebenarnya baca Al-Quran. Ya. Jadi pengurus di sini menggunakan waktu antara maghrib sampai isya ini untuk mengkaji ilmu agama, ilmu fikih, tauhid, ilmu tafsir, hadis dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu solusi ya untuk yang terbaik memanfaatkan waktu yang sangat berharga antara waktu maghrib dengan waktu isya. Dan kadang begitu dalam wadkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ingatlah kepada Tuhanmu dengan ingatan yang banyak, baca tasbih ya, dan pada waktu malam dan waktu pagi, waktu sore hari dan waktu pagi hari. Nah ini kisah tentang Nabi Zakaria dan Maryam seperti itu. Nah berikutnya ini kisahnya Maryam dan Maryam. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il 'alamin. Ya. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam ini. Pada masa itu maksudnya tersingkat dan pada masanya itu adalah wanita yang dipilih oleh Allah, yang disucikan oleh Allah ya, atas wanita-wanita semua dipilih oleh Allah karena ketaatannya. Maka perintahnya kepada Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in. Ya, Maryam, wahai Maryam, taatlah kehadiran Tuhan, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi pelaksanaan ibadahnya Maryam yang dengan bersunnah yang bisa menjadikan dirinya menjadi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang wanita yang suci yang dititipkan oleh Allah kepadanya ruhnya dengan kalimat yang dibaca
sampaikan kepadanya, yaitu Ruhul Qudus itu ya, ditiupkan ke dalam perutnya sehingga dia hamil dan menjadi seorang nabi ya, pada waktunya ya, pada waktu dewasa Nabi Isa alaihissalam. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في مريم ما كنت لديهم يختصمون. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan pelihara Maryam, dan kau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Itu yang maksud. Jadi artinya bahwa berita tentang Maryam, berita tentang Nabi Zakaria, berita tentang keluarga Ibrahim, berita tentang wahyu Musa, itu adalah merupakan wahyu yang spesial yang diberikan kepada Rasulullah ya, pada Rasulullah SAW tidak bersama-sama dengan mereka. Itu kalau wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bermanfaat kita paham tentang siapa sebenarnya ayah Nabi Yahya, siapa setiap Maryam, dan siapa Nabi Isa alaihissalam. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Wallahu a'lam bisa bertindak. Allah berhadis, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.